Nasib sial kembali menimpa Muji, seorang laki-laki berusia 34 tahun yang baru saja diberhentikan dari sebuah perusahaan batubara yang ada di Kalimantan. Padahal baru 6 bulan dia bekerja di sana. Itu pun dia memohon-mohon kepada Pak Kades agar mau menjaminnya supaya ia bisa diterima di perusahaan tersebut. Tapi baru setengah tahun bekerja, nasib sial malah menimpanya. Malam itu, ia tak sengaja menabrak sebuah bus karyawan yang sedang dikemudikan oleh temannya yang sedang parkir di pinggir jalan. Disebabkan karena matanya yang sangat mengantuk hingga tanpa sengaja truk tambang yang ia kemudikan menabrak bus karyawan itu hingga ringsek. Memang, perusahaan tempat ia bekerja itu akan memberhentikan siapapun supir atau karyawan yang teledor sampai menabrak hewan milik warga, apalagi mobil atau bus, akan dikenakan sanksi yang cukup berat hingga berakhir pada pemecatan. Sesampainya di rumah, Muji diceramahi istrinya habis-habisan. "Makanya, kau itu kan sudah kuperingatkan, sudah kunasihati, kau ikut-ikutan minum tuak. Tapi kau itu tak pernah mau mendengarkan aku. Akhirnya apa? Hah? Begini kan jadinya?" Ujar istrinya Muji yang bernama Deli itu sambil menyusui anak mereka yang masih bayi. "Aku tidak dalam keadaan mabuk malam itu, Del," jawab Muji. "Halah, bohong. Aku tahu kok siapa kamu. Sekarang coba kau pikirkan, mau dikasih makan apa aku dan anakmu ini, ha?" Ujar Deli yang nada suaranya semakin meninggi saat mendengar pembelaan suaminya tersebut. "Kalau kau masih suka berteman dengan kawan-kawanmu yang sering ngajak-ngajak kau untuk minum tuak sambil mabuk-mabukan itu, lebih baik kita pisah aja. Selama ini aku sudah cukup sabar dengan semua kelakuan dan perbuatanmu terhadapku. Aku juga sudah memberikanmu begitu banyak kesempatan, tapi apa? Kau gak pernah berubah. Sampai-sampai anakmu yang masih bayi dan dalam keadaan sakit pun kau tinggalkan demi teman-temanmu itu. Di mana sih otakmu, ha?" Bentak Deli dan mulai diiringnya dengan derayan air mata. Muji tertunduk diam. Ia mengingat kembali semua hal yang pernah ia lakukan. Aku minta maaf. Aku berjanji akan berubah," ucap Muji seraya bersujud di pangkuan istrinya. "Aku gak butuh janjimu, karena seperti yang lalu-lalu, janjimu tidak pernah sekalipun kau tepati," ujar Deli lagi. Dan sampai larut malam kedua pasangan suami istri itu pun masih tak bertegur sapa. Deli lebih memilih untuk mengurusi anak bayinya ketimbang menyediakan suaminya makan. Dan karena perut yang sudah terasa lapar, Muji akhirnya masuk ke dapur untuk mencoba memasak. Namun, tempat beras kosong. Hanya ada sekitar 1 genggam beras saja di dalamnya. Begitu juga gula, kopi, dan teh. Dapurnya benar-benar kosong. Tiba-tiba terdengar suara Deli di ambang pintu dapur. "Cari apa? Beras, gula, kopi. Beras terakhir yang di rumah ini kau sudah habiskan untuk meminjami Darmi, kawan akrabmu si Raja Tuak itu. Dan gula kopi kau habiskan untuk menyuguhi kawan-kawanmu yang datang. Kau tak pernah memikirkan kami, hah? Apakah aku sudah makan atau belum? Kau tidak pernah memikirkan itu," ujar Deli dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dan perlukah kau tahu, sudah beberapa hari ini aku dan Momo makan di tempat kakakku. Karena apa? Karena tak ada beras di rumah ini. Semuanya habis kau berikan pada kawan-kawan setanmu itu yang hanya bisa bergantung padamu dan mengajak kau minum-minum tuak," lanjut Deli. Muji pun tetap diam. Ia menyadari kesalahannya yang sudah tidak memikirkan anak dan istrinya yang seharusnya menjadi hal utama yang ia perhatikan. Saat tengah hening, suara geluruk perut Deli yang lapar pun terdengar. Muji semakin merasa bersalah pada wanita yang selama ini sudah menemaninya itu. Lalu, tanpa pamit, Muji berjalan keluar rumah. Ia bermaksud ingin meminjam uang atau setidaknya beras pada Darmi dan teman-temannya yang lain, yang juga pernah ia bantu sebelumnya. Namun saat tiba di rumah Darmi, ia dimarahi oleh istrinya Darmi dan pulang dengan tangan kosong.
Begitupun juga dengan teman-teman yang lain. Tak ada yang bisa dan mau meminjamkannya uang ataupun beras untuk makan malam. Dengan langkah gontai dan putus asa, ia pun berjalan pulang. Di tengah jalan, ia teringat pada kakak iparnya. Dan dengan rasa malu yang teramat sangat karena pernah menolak saat si kakak ipar meminjam uang, ia pun pergi ke rumah si kakak ipar untuk berhutang beras. Dan sesampainya di rumah kakak iparnya, Muji disambut dengan baik dan ramah. Ia juga diberikan 2 liter beras serta 2 biji telur ayam kampung yang baru saja diambil dari kurungan ayamnya. Juga sedikit kopi dan gula. Muji pun sangat berterima kasih dan segera pulang untuk memasak. Sesampainya di rumah, Muji melihat Del yang sudah tidur sambil menyusui anaknya. "Kau benar, Del. Selama ini teman-temanku hanya memanfaatkan aku. Di saat aku susah, mereka semua menolak kedatanganku. Aku bersumpah, Del, aku akan menepati semua janjiku padamu yang dulu belum aku tepati. Aku akan membahagiakan kalian berdua. Aku janji," batin Muji pada saat itu. Setelah nasi masak dan telur sudah digoreng, Muji mengambil sepiring penuh nasi dan membawanya ke dekat Deli. Pelan-pelan ia pun membangunkan Deli. "Makan dulu ya, kamu pasti lapar," ucap Muji. Awalnya Deli pun tidak mau, namun saat mendengar penjelasan suaminya, akhirnya Deli pun makan dengan disuapi oleh Muji. Keduanya pun kembali akur dan saling menyemangati, juga berjanji akan menjadi lebih baik lagi demi anak mereka. Sudah hampir 2 bulan Muji menganggur dan hanya mengandalkan menyadap karet untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak istrinya. Suatu hari ketika sedang membaca berita, ia melihat sebuah lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan sawit yang juga ada di Kalimantan. Lokasinya cukup jauh dari desa tempat tinggalnya itu. Lalu Muji pun meminta izin pada istrinya dan berharap istrinya mau mengizinkan ia melamar kerja di perusahaan sawit tersebut. Dan karena keadaan ekonomi mereka yang pas-pasan, akhirnya Deli mengizinkan dengan syarat jika sudah diterima nanti dan suaminya sudah bekerja genap 1 bulan di sana, ia dan anaknya juga harus ikut tinggal di sana walaupun harus menyewa sebuah rumah. Dan Muji pun langsung mengiyakan persyaratan dari istrinya tersebut. Dan singkat cerita, keesokan harinya Muji langsung mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar kerja. Surat permohonan yang ia tulis sendiri ia baca berulang-ulang kali dengan teliti agar tidak ada kesalahan ataupun coretan. Ia sangat berharap bisa masuk ke perusahaan itu meskipun hanya di perusahaan sawit yang tentu gajinya lebih sedikit ketimbang saat ia bekerja di perusahaan tambang batubara sebelumnya. Hari itu Muji sudah bersiap-siap berangkat dengan menaiki sebuah ojek untuk mengantarkannya ke terminal bus yang cukup jauh dari rumahnya. Sesampainya di terminal, Muji langsung berjalan ke arah loket bus untuk membeli sebuah nomor yang akan ia cocokkan dengan bangku bus nanti. Dan sekitar pukul 8 malam, bus yang ditumpangi Muji meluncur perlahan keluar dari terminal. Orang-orang seperjalanan dengannya mulai asik dengan masing-masing aktivitas. Ada yang tidur, ada juga yang mulai muntah-muntah akibat mabuk perjalanan. Bus itu melaju membelah gelapnya jalanan yang pada saat itu tak ada kendaraan lain yang melintas di sana. Seiring waktu yang semakin larut, perlahan-lahan Muji mulai diserang rasa kantuk. Entah sudah berapa jam ia tertidur, dan ketika terbangun dirinya dan juga penumpang-penumpang lainnya sudah berada di halaman rumah makan yang buka 24 jam tersebut. Muji melangkah keluar, meskipun ia tidak bermaksud untuk makan di rumah makan itu. Sejenak Muji duduk berselonjor tak jauh dari bus. Ia menatap orang-orang yang memenuhi rumah makan tersebut. Sementara itu Muji hanya bisa memakan sebuah roti isi coklat yang ia beli di warung yang ada di terminal bus sebelum ia berangkat tadi. Ada seorang bapak-bapak tua mendekatinya dan ikut duduk di sebelahnya. Si lelaki tua itu nampak sangat ramah. Garis-garis ketampanannya masih nampak di balik wajah keriputnya. "Kenalkan, namaku Juliadi. Aku tidak biasa makan di tengah jalan, takut muntah. Aku
Kalau bepergian itu paling hanyalah minum teh hangat, tidak pernah makan, ujar si bapak tua seraya memperkenalkan dirinya. Oh iya pak, kalau saya ya memang karena cuma membawa uang pas-pasan saja pak, seloroh Muji. Hah? Kamu mau makan? Ayo, biar aku yang bayar. Aku juga mau beli segelas teh hangat, ujar si bapak tua. Ah, tidak usah pak, tidak. Saya tadi hanya bergurau kok pak. Saya tidak lapar pak, tidak terbiasa makan tengah malam. Tolak Muji halus. Ia jadi tak enak dengan kebaikan si bapak tua yang baru kenal langsung ingin mentraktirnya makan. Oke, kalau begitu kita minum teh hangat atau segelas kopi saja. Ayo, ajak si bapak tua. Keduanya pun berjalan masuk ke dalam rumah makan itu. Si bapak tua langsung memesan 2 gelas teh hangat pada si pelayan. Tidak lama kemudian si pelayan datang dengan membawa 2 gelas teh hangat, juga sepiring nasi penuh dengan lauk pauk serta sayur dan sambalnya. Muji menatap si lelaki tua. Si lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum. Silakan dimakan nak, tidak baik menolak rezeki, ujar si bapak sambil mengangkat gelas tehnya. Muji pun lalu makan dengan lahap. Lalu perbincangan pun terjadi. Ternyata si bapak tua itu baru saja pensiun dan akan pulang ke kampung halamannya. Beliau juga menanyakan maksud dan tujuan Muji apa, dan Muji menjawab dengan sejujur-jujurnya bahwa ia ingin melamar kerja di salah satu perusahaan sawit yang ada di Kalimantan bagian sana. Setelah mengucapkan terima kasih dan bertukar nomor handphone, Muji dan si lelaki tua itu pun berpisah dan duduk di bangku masing-masing. Hingga akhirnya bus berhenti di terminal tujuan. Muji menarik nafas lega saat turun di terminal tujuannya. Sekarang ia tinggal bersiap-siap membersihkan dirinya dan akan bersiap ke perusahaan yang membuka lowongan itu. Tapi sebelumnya ia berkeliling terminal mencari si bapak tua guna untuk berpamitan dan berterima kasih. Namun si bapak tua itu sudah tidak ada lagi di sekitaran terminal. Mungkin ia sudah naik taksi atau ojek yang akan mengantarnya pulang ke rumah, pikir Muji lalu berjalan ke arah kamar mandi yang ada di terminal. Setelah mandi dan berpakaian, Muji pun langsung mencari ojek untuk mengantarkannya ke perusahaan yang ia ingin tuju. Namun, kata tukang ojek itu butuh waktu 3 jam perjalanan barulah tiba di sana. Waktu yang cukup panjang bagi Muji, apalagi jalanan yang ia lewati hanya separuh-paruh beraspal. Itu pun berlubang dan rusak. Juga jalanan bertanah kuning yang berdebu membuat mata Muji menjadi sakit. Dan singkat cerita, ia pun sampai di kawasan perusahaan sawit yang sedari awal ia tuju. Setelah menyerahkan berkasnya, Muji langsung dipersilakan keluar. Berkas-berkas itu nantinya akan diseleksi terlebih dahulu dan semoga saja aku akan diterima, batin Muji penuh harap. Dengan uang yang hanya tersisa 200.000 itu pun ia langsung pergi dengan berjalan kaki menyusuri jalanan berdebu tersebut. Muji berniat akan mencari pekerjaan sampingan sambil menunggu hasil berkasnya keluar, apakah ia diterima atau tidak. Muji dihadapkan dengan jalanan bercabang di depannya. Ia pun lupa belokan mana yang harus ia pilih. Lalu setelah beberapa saat berpikir, Muji mengambil jalan sebelah kiri. Namun saat ia memasuki jalan itu, perlahan-lahan debu-debu yang pekat berterbangan menghilang. Jalanan itu indah, dengan berbagai bunga menghias di sisi-sisi jalannya. Ia pun juga mulai berpapasan dengan orang-orang di desa tersebut yang sedang beraktivitas. Ada yang menungki kayu atau membelah kayu-kayu kecil, biasanya untuk memasak. Ada juga yang sedang memberi makan ayam, dan ada juga yang menggiring bebek-bebeknya keluar kandang. Desa itu benar-benar asri dan indah, apalagi warganya pun sangat ramah. Mereka tak ragu-ragu menyapa Muji, bahkan ada beberapa yang mengajak dan memanggil Muji untuk mampir di rumahnya. Muji yang memang pada dasarnya tidak enakan itu akhirnya mau diajak masuk ke dalam rumah oleh salah satu warga di sana yang bernama Pak Tuki. Di dalam rumah itu Muji juga dihampiri oleh warga lain yang merupakan tetangga Pak Tuki
dan mereka pun mengajak Muji untuk mengobrol dan berbincang-bincang. Ia juga disuguhi minuman dan bermacam-macam kue dan makanan-makanan lainnya. Ia juga dijamu makan besar oleh tuan rumah itu. Berbagai macam makanan enak terhidang, mulai dari bebek goreng, panggang, ada juga ayam yang dimasak dengan berbagai macam bumbu dan lain-lain sebagainya. Muji dan orang-orang itu makan bersama dan saling bercanda hingga pada akhirnya Muji dilarang untuk pulang dan dipersilakan menginap di sana sampai hasil berkas Muji keluar dan menentukan apakah Muji diterima atau tidak. 3 hari pun telah berlalu. Muji yang tak enak hanya berdiam diri saja di rumah itu pun juga ikut mulai membantu si tuan rumah untuk memberi makan ayam ataupun mengangkat kayu untuk memasak. Warga di sana senampak sangat erat satu sama lain. Mereka akan melakukan pekerjaan berat bersama-sama dan saling membantu jika ada masalah. Hingga pada hari itu sekitar pukul 8 pagi, sebuah surat panggilan kerja dari perusahaan sawit itu sampai ke tangan Muji. Muji pun langsung melompat-lompat kegirangan karena akhirnya ia akan kembali bekerja pada perusahaan lagi. Pada hari yang telah ditentukan, Muji pun bersiap untuk memenuhi panggilan kerja dari perusahaan sawit tersebut. Sebelum berangkat, Muji diberi dorongan semangat oleh para warga yang sudah menerimanya di desa itu. "Biar Halik yang mengantarmu, Nak Muji," ujar Pak Tuki sambil menunjuk seorang pemuda berusia 20 tahunan yang berdiri di pojokan. Lalu setelah mengucapkan terima kasih, Muji pun berpamitan untuk berangkat. Ia diantar oleh Halik sampai ke persimpangan dan setelah itu Halik pulang sambil melambaikan tangannya ke arah Muji. Sebulan pun telah berlalu. Hari itu Muji sengaja izin untuk mencari rumah kontrakan di desa yang dulu pernah ia singgahi tersebut, agar nanti saat anak dan istrinya datang, Muji pun tidak kerepotan lagi mencari tempat tinggal karena memang pada saat itu ia masih tinggal di mes perusahaan yang tidak mendukung jika ia juga mengajak anak dan istrinya tinggal di sana. Singkatnya, Muji telah sampai di desa tersebut. Orang-orang di sana menyapa Muji dengan ramah. Mereka rupanya masih ingat padaku, batin Muji. Rumah pertama yang Muji hampiri adalah rumahnya Pak Tuki. Di sana rupanya Pak Tuki sedang tidak ada di rumah karena mencari kayu bakar. Saat Muji masuk ke dalam rumah, para tetangga Pak Tuki pun juga langsung berkumpul dan mulai memasak. Perlakuan mereka masih sama seperti sebulan yang lalu. Mereka masih hangat dan ramah. Muji ditanyakan bagaimana perasaannya bekerja di perusahaan itu dan lain-lain sebagainya. Percakapan mereka diselingi gurauan dan candaan yang selalu membuat cair suasana. Hingga aroma-aroma masakan yang nikmat pun tercium dan berbagai menu pun dihidangkan guna menyambut Muji. Sama persis sebulan yang lalu. Mereka memperlakukan tamu layaknya seorang raja. Ya, benar-benar raja, membuat Muji begitu terharu. Sampai sore harinya Pak Tuki datang membawa sebuntalan kayu-kayu kering dan meletakkannya di depan rumah. Pak Tuki pun langsung menjabat tangan Muji dan menanyakan kabarnya. "Saya sebetulnya ingin mencari rumah kontrakan, Pak. Anak istri saya akan ikut ke kemari. Kira-kira apakah ada rumah kontrakan di desa ini, Pak?" tanya Muji pelan. "Oh, rumah kontrakan. Begini saja, Namuji. Kalau memang kamu mau tinggal di sini, Bapak dan para warga desa bisa membangunkan sebuah rumah untuk kalian," ujar Pak Tuki yang langsung disetujui oleh orang-orang yang berkumpul di rumah Pak Tuki. Wah, kalau itu sepertinya terlalu merepotkan, Pak. Saya cuma mau rumah kosong atau kontrakan saja, tapi yang tidak terlalu mahal, ucap Muji tak enak hati. "Sudah, kamu itu tenang saja. Anggap saja kami ini semua keluargamu. Kamu tidak perlu sungkan apalagi sampai tersinggung. Kamu mau tinggal di sini saja itu sudah menjadi kebanggaan bagi kami loh," ujar Pak Tuki. "Jadi kapan mau pindahannya? Lanjutnya lagi." Rencananya sih pertengahan bulan, Pak," jawab Muji. Baik. Sebelum pertengahan bulan rumahnya sudah siap ditempati. Bapak janji," ujar Pak Tuki sambil tersenyum cerah. "Pindah kemana, Ji?" tanya salah satu temannya saat Muji berpamitan. "Ke desa.
Kontrakan, jawab Muji singkat sembari membereskan pakaiannya. Oh, desa. Berarti kamu berangkat kerja lebih jauh dong. Iya, nggak apa-apa deh. Yang penting bisa kumpul sama anak istri. Setelah mengemas pakaiannya, Muji langsung keluar dari mes malam itu juga menuju ke desa tempat ia akan tinggal. Sengaja Muji pindahnya malam karena kalau pagi sampai sore ia harus bekerja. Sesampainya di desa, seolah-olah warganya tahu bahwa Muji akan datang malam itu. Mereka semua berkumpul di rumah baru yang berada di samping rumah Pak Tuki. Mereka semua tersenyum ramah dan menyapa Muji. Inilah rumah untuk kau dan anak istrimu. Tinggallah selama yang kalian mau. Tidak usah bayar atau apapun. Kita sudah seperti keluarga, ujar Pak Tuki mewakili seluruh warga yang ikut dalam pembangunan rumah untuk Muji. Aduh Pak, saya jadi gak enak. Bapak dan para warga di desa ini sangat baik terhadap saya. Saya bingung bagaimana saya bisa membalas kebaikan kalian semua, ucap Muji terharu. Siapapun yang datang ke desa kami dengan bersikap sopan dan tidak berniat macam-macam, kami akan selalu membuka pintu rumah untuk menyambutnya. Kami akan memperlakukan mereka selayaknya raja. Jadi, Nak Muji tidak usah sungkan, karena orang baik haruslah diperlakukan dengan baik pula, ujar Pak Tuki sembari tersenyum. Saat Muji dipersilakan masuk ke dalam rumah barunya itu, ia merasa begitu takjub dengan dekorasi rumah yang begitu bagus dan unik. Rumah kecil, sederhana berukuran 5 kali 6 meter tersebut sudah dilengkapi dengan sebuah kamar tidur lengkap dengan almari dan tempat tidur, bahkan sebuah ayunan bertali rotan pun sudah tergantung dengan rapi. Kalau ada yang kurang, Nak Muji bisa langsung bilang saja, biar bapak dan lainnya bisa mencarikan peralatan yang Nak Muji butuhkan, ucap Pak Tuki saat itu. Ah, tidak ada yang kurang Pak, ini semua sudah lebih dari cukup, jawab Muji cepat. Syukurlah, ucap Pak Tuki tersenyum. Malam itu Muji mengendarai sebuah sepeda motor yang sebelumnya ia pinjam dari teman kerjanya untuk menjemput Deli dan anak mereka di terminal bus. Muji sudah tak sabar ingin bertemu anak dan istrinya yang sudah cukup lama tidak berjumpa. Dan singkat cerita, sesampainya di terminal bus, ia lihat istrinya sedang duduk bersama anaknya di bangku panjang. Muji pun segera menghampiri istrinya. Saat melihat Muji, Deli langsung tersenyum manis. Begitu juga dengan Muji yang begitu sangat senang saat melihat Deli. Ia langsung meraih tubuh anaknya dan menciumi si kecil yang sudah nampak kelelahan karena perjalanan yang cukup jauh. Setelah puas memeluk dan menciumi anaknya, Muji lalu mencium kening istrinya, dan setelah itu ketiganya pun menaiki sepeda motor menuju ke desa di mana mereka akan tinggal selama Muji belum bisa membeli rumah sendiri. Jalanan ke desa itu berkabut tebal. Lampu kendaraannya pun seakan tak mampu menembus kabut itu. Dan anehnya, baru beberapa meter saja, anaknya Muji yang masih kecil itu menangis keras. Istrinya kewalahan menenangkan anaknya, apalagi saat itu mereka masih berada di atas motor yang berjalan. Mungkin dia takut gelap, Del, ujar Muji. Deli pun menutupi wajah anaknya dengan kain, dan tidak beberapa lama anak itu sudah kembali tenang lagi. Dari kejauhan, mereka melihat banyak sekali orang-orang berjejer berdiri di depan rumah sambil melemparkan senyuman kepada Muji dan istrinya. Motor itu pun diparkirkan di depan rumah, lalu Muji mengajak Deli untuk turun. Mereka semua sangat ramah dan hangat menyambut kedatangan Deli dan anaknya. Satu persatu warga di sana memperkenalkan diri kepada Deli. Istri dan anakmu pasti capek, Nak. Kami sudah menyiapkan makanan di dalam rumah. Ajaklah istrimu makan dulu, ujar Pak Tuki. Dan saat di dalam rumah dan Deli ingin memasukkan anaknya ke dalam ayunan, tiba-tiba anak itu kembali menangis. Bahkan saat beberapa orang di sana ingin membantu menenangkan anak Deli dan Muji, tangis anak itu malah semakin menjadi-jadi, bahkan sampai tak bersuara lagi, yang tentu membuat Deli dan juga Muji menjadi sangat panik. Sudah, biarkan ibunya yang menenangkannya. Mungkin anak itu kecapean. Ayo keluar dari sana, ucap Pak Tuki memanggil orang-orang yang berada di dalam rumah. Sudah,
Biarkan mereka beristirahat. Masih ada esok hari dan hari-hari lainnya untuk bertamu kemari. Lanjut Pak Tuki sambil tersenyum. Muji pun ikut keluar rumah sambil mengobrol sebentar dengan Pak Tuki. Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Tuki dan warga lainnya yang telah begitu ramah dan baik terhadapnya. Di dalam rumah anak mereka sudah berhasil ditenangkan. Setelahnya, anaknya benar-benar telah tertidur. Muji pun mengajak Deli untuk makan. Keesokan harinya, anak Muji dan Deli tiba-tiba saja demam. Tubuh kecilnya sangat panas dan akan menangis bila bertemu dengan tetangga-tetangga baru mereka. Deli benar-benar kerepotan dibuatnya, apalagi saat itu suaminya bekerja dan akan pulang pada sore hari. Namun untungnya, tetangga-tetangga Deli termasuk keluarga Pak Tuki membantu Deli mencuci pakaian kotor, memasak dan mengambil air. Tetangganya pun gotong royong membantu Deli tanpa diminta. Benar-benar tetangga yang sangat baik, batin Deli pada saat itu. Pada siang hari dan sampai malam, anak Deli menangis terus-menerus tanpa henti dan beberapa kali mengalami kejang. Muji yang baru saja pulang kerja pun dibuat tak karuan saat melihat anaknya. Di luar rumah terdengar Pak Tuki sedang membentak seseorang. Entah apa yang sedang terjadi di luar sana. Muji juga tak mendengar apa yang dikatakan Pak Tuki. Beberapa saat kemudian Pak Tuki masuk ke dalam rumah. Ia langsung berjalan ke arah istrinya Muji yang masih menggendong anaknya. Dengan tangannya yang sedikit gemetar, Pak Tuki mengoleskan arang hitam ke bagian tengah antara kedua alis, lalu mencium anak itu. Dan anehnya, anak Deli dan Muji langsung tenang. Mereka berdua pun sangat senang melihat anaknya sudah tenang dan bisa tersenyum. Begitu juga Pak Tuki dan warga lainnya. Dulu ada kepercayaan bahwa menaruh arang hitam di bagian mata bagi anak kecil akan membuat mereka tenang dan nyaman. Jadi kalau bisa jangan dihapus, ujar Pak Tuki tersenyum. Hari-hari yang mereka lewati terasa begitu singkat, dan setiap harinya Deli dan juga anaknya akan menghabiskan waktu. Mereka berkumpul dengan para warga ataupun tetangganya yang sangat ramah juga baik. Mereka akan memasak bersama, mencuci pakaian kotor, bahkan bersama-sama kalau Deli dan Muji pergi. Tetangga-tetangga mereka akan menjaga anak Muji dan Deli selama mereka pergi. Namun hanya satu. Di sana anak Muji dan Deli selalu dipakaikan arang hitam di bagian mata haginya. Tapi itu tak mengapa bagi Deli dan Muji karena mereka sangat betah tinggal di perkampungan tersebut. Bahkan mereka juga berencana untuk membeli sebidang tanah untuk dibangunkan sebuah rumah nantinya. 2 tahun 5 bulan telah berlalu dan semuanya masih berjalan seperti biasa. Sama sekali tak ada yang berubah. Setiap hari kau selalu teriak-teriak. Kenapa sih Ji? Tanya temannya. Mungkin karena keluargaku bahagia dan tetangga-tetanggaku juga sangat baik, bahkan perhatian pada kami, jawab Muji setengah bercanda. Ya, aku percaya kalau keluargamu bahagia, tapi sebaiknya kau itu jangan terlalu akrab dengan tetangga-tetanggamu. Karena kan kita tidak tahu hati seseorang itu seperti apa dan ada niatan apa pada keluargamu, ujar temannya Muji. Ah, itu sih gak mungkin Ton. Aku sudah bertahun-tahun bertetangga dengan mereka dan sikap mereka tetap hangat dan baik pada kami. Kalau kau curiga tetangga-tetanggaku mendekatiku karena aku bekerja di sini, itu sudah pasti salah. Karena selama ini aku tinggal di sana itu nggak bayar sepeser pun. Dan malah tetangga-tetanggaku yang sering memberikan macam-macam kepada kami. Sebaiknya nanti sepulang kerja kalian ikut aku ke rumah deh, biar aku kenalkan pada tetangga-tetanggaku yang baik itu, ujar Muji seraya membuka nasi kotaknya. Dan sepulang bekerja, Muji pun mengajak beberapa temannya untuk bermain ke rumahnya. Mereka turun di persimpangan jalan dan berjalan kaki memasuki desa. Baru tahu kalau di sini ada desa ya Mat, ujar salah satu teman Muji berkata pada yang lain. Dan singkat cerita akhirnya mereka sampai di perkampungan tempat Muji dan anak istrinya tinggal. Beberapa warga terlihat menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Mereka menyapa teman-teman Muji dengan ramah sama seperti Muji dulu. Mereka disambut dengan baik dan disediakan makanan yang lezat-lezat.
Semua teman Muji dibuat senang dan gembira, apalagi dengan kehadiran beberapa orang gadis cantik di sekitar mereka. Namun, Hair yang terkenal polos malah menjauh dan lebih memilih untuk mengobrol dengan Pak Tuki yang sedari tadi mengawasi mereka dari pelataran rumahnya. Saat akan pulang, Iton yang memang rakus membungkus habis sisa makanan yang tadi dihidangkan untuk nanti ia makan di rumah. Pagi itu Pak Tuki menghampiri Muji yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Beberapa temanmu yang tadi malam yang datang bersamamu itu punya niatan yang baik, dan beberapa ada yang tidak baik. Semoga saja kau tidak termakan hasutan mereka, ucap Pak Tuki yang saat itu terasa aneh di telinga Muji. Muji pun terdiam. Ia masih bingung dengan ucapan Pak Tuki. Raut wajah Pak Tuki pun juga terlihat berbeda dari biasanya. Dan sesampai di tempat kerja, Hair dan Iton memberitahu Muji bahwa teman-teman yang lain jatuh sakit. Dan Iton juga menunjukkan sesuatu yang berbau amat sangat busuk di dalam tasnya. Kata Iton, itu adalah makanan yang sempat ia bawa dari rumah Pak Muji dan Pak Tuki. Tapi yang Iton tunjukkan itu tidaklah makanan, malah sebaliknya. Di dalam bungkusan tersebut seperti kumpulan sampah makanan yang sudah berlendir dan beraroma busuk. Malah sebagian ada bekas gigi hewan dan belatung. Muji pun menggelengkan kepalanya. Ia tidak percaya apa yang dikatakan Iton. Tidak ada alasan untuknya meragukan kebaikan Pak Tuki dan warga desa lainnya. Hah, kalian pasti mengada-ngada. Tega sekali kau, Ton, menuduh orang sebaik Pak Tuki, bentak Muji. Sumpah, demi Tuhan, aku tidak ada menuduh apalagi menyalahkan. Aku hanya bilang bahwa ada yang tidak beres dengan mereka, jawab Iton saat itu. Muji pun pergi tanpa bicara. Hari itu benar-benar membuatnya ingin segera pulang ke rumah. Dan setelah hampir 3 bulan lebih, Iton dan Hair pergi diam-diam menuju ke perkampungan di mana Muji dan keluarganya tinggal. Mereka berdua ingin memastikan sesuatu tentang tempat itu yang sebelumnya sudah ditanyakan dulu ke orang pintar. Mereka berjalan sudah hampir 1 jam menyusuri jalan tersebut, namun aneh, tak juga mereka menemukan perkampungan itu. Tak mau putus asa, mereka berdua lalu mengeluarkan HP dan mencoba melihat di sekitar jalanan melalui kamera. Sepanjang jalan mereka melihat jalan dan sekitarnya dengan kamera HP, namun setelah sekian lama sama sekali tak ada keanehan hingga beberapa saat kemudian terlihat sebuah perkampungan yang persis dengan kampung yang dulu pernah mereka datangi. Namun anehnya, saat mereka melihat tanpa kamera, perkampungan itu lenyap dan hanya ada tanah kosong yang dipenuhi semak belukar. Berkali-kali mereka berdua mengarahkan kamera dan kemudian mengalihkannya, namun tetap sama. Perkampungan tersebut tak terlihat tanpa kamera. Tiba-tiba saat ia mengarahkan kameranya lagi, nampaklah sesosok makhluk kurus berbulu lebat berwarna kemerahan tepat berada di depan kamera yang seketika membuat keduanya melompat ke belakang. Dan tanpa sengaja HP yang dipegangnya pun ikut terlempar ke atas. Saat ingin mengambil HP-nya, ada angin dingin yang berembus meresap ke dalam tulang membuatnya menggigil. Dan saat HP itu berhasil diambil, Iton langsung menghidupkannya dan mengarahkan kamera ke depan. Namun tak ada apapun yang nampak di kamera, hanya tanah kosong. Dan saat beberapa kemudian HP-nya berubah menjadi hitam. Lalu tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berlari tanpa berani menoleh lagi. Keesokan harinya saat Muji baru sampai ke tempat kerjanya, ia langsung dikeroyok oleh teman-temannya. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan kuat. Lalu teman-temannya membawa Muji dengan mengendarai sebuah mobil menuju ke sebuah jalan besar. Mulutnya pun juga disumpal. Hanya tatapan Muji yang terlihat seperti sangat marah kepada teman-temannya. Dan beberapa saat kemudian, mobil itu memasuki sebuah halaman rumah dengan cat warna hijau muda yang di bagian depan rumahnya terdapat banyak tumbuhan seperti terong, kacang panjang dan juga cabai. Muji diangkat dan digotong masuk ke dalam rumah.
Di dalam sana sudah ada seorang laki-laki berkopiah haji. Muji benar-benar dibuat kesal dan emosi, apalagi setelah mengetahui maksud dan tujuan dari teman-temannya membawa ia ke sana. Mereka bermaksud menyadarkan Muji dari tipuan mata dari warga perkampungan itu. Di sana pun Muji diberi minum sesuatu yang diambil dari sebuah bambu dan masih dalam keadaan terikat. Muji ditampung tawari. Di bagian mata haginya dioleskan sesuatu. Lalu orang itu menyuruh teman-teman Muji untuk melepaskannya. Setelah ikatannya dilepas, Muji langsung membentak semua teman-teman yang terlihat. Lalu ia pun pulang tanpa permisi. Hari itu Muji langsung pulang karena amarahnya sudah tak bisa lagi ia tahan. Namun aneh, setelah sekian lama berjalan pulang, ia tak juga melihat batas desa. Namun tanpa curiga sedikit pun Muji terus melangkah. Tak berapa lama kemudian, ia pun melihat anak dan istrinya yang sedang duduk di antara semak-semak sambil berbicara sendiri. Jantung Muji seketika berdetak dengan cepat, apalagi setelah melihat sesuatu yang istrinya suapi ke anaknya, yang berupa bubur habang dan bubur putih yang sudah berlendir dan berulat. Perut Muji pun langsung mual. Ia melemparkan makanan itu ke tanah. Tentu saja itu membuat istrinya marah dan bertanya-tanya. "Kau kasih makan apa anakku? Hah?" bentak Muji langsung mengambil paksa anaknya. "Hah? Kau ini kenapa sih?" tanya Deli tak kalah emosi. "Itu kotor, berulat, kenapa dikasih ke anak?" ujar Muji. "Kotor? Ulat? Apa sih? Nyata-nyata itu makanan bersih dan baru saja dikasih oleh Pak Tuki," jawab istrinya. "Sudah, ayo kita pulang." "Kenapa sih kau ajak anak ke sini?" ujar Muji. "Pulang? Pulang kemana?" tanya istrinya bingung. "Ya pulang ke rumah yang di samping Pak Tuki. Ayo cepat," ujar Muji lagi. "Kau sudah gila kali ya? Atau jangan-jangan kau mabuk?" "Sudahlah, aku sedang tidak ingin bergurau." "Iya, tapi ini kan rumahnya, dan di samping itu tuh, itu rumah Pak Tuki," bentak istrinya menunjuk ke sebelah. Namun Muji hanya melihat tanah kosong di sana, tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tiba-tiba, tepat di belakang Muji terdengar suara berat. Rupanya kau sudah tahu ya," ujar suara itu. Dan saat Muji menengok ke belakang, ia sangat terkejut dan ketakutan. Karena makhluk yang berdiri di situ bukanlah manusia. Makhluk kurus, berbulu lebat berwarna kemerahan itu menyeringai menatapnya. "Maaf Pak, mungkin dia diajak mabuk sama teman-temannya," ucap Deli ramah pada makhluk itu. Pak Tuki? Ini Pak Tuki?" gumam Muji sambil menatap ke istrinya. Istrinya tak menjawab dan hanya menatapnya dengan tatapan aneh. Hanya sesaat saja Muji mengalihkan pandangannya dari makhluk itu. Tiba-tiba saat ia menoleh lagi, banyak sekali sosok-sosok yang rupanya aneh dan menyeramkan berdiri di sana, membuat Muji seketika lemas dan jatuh pingsan. Untungnya teman-teman Muji dan lelaki berkopiah tadi datang tepat waktu. Hoir langsung menggendong anak Muji dan yang lainnya mengamankan Muji juga istrinya. Sementara lelaki berkopiah tadi seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Semuanya sudah selesai. Mereka tidak bermaksud jahat dan tidak bermaksud untuk mencelakai. Mereka sudah melepaskan teman kalian, ujar si lelaki berkopiah. Mereka yang ada di sana pun menghela nafas lega mendengar perkataan dari si lelaki berkopiah tersebut. Lalu mereka kembali membawa Muji beserta anak istrinya ke rumah si lelaki berkopiah. Di sana Muji dan anak istrinya diberi air putih yang sudah didoakan untuk membasuh isi perut mereka yang sudah selama bertahun-tahun ikut makan makanan dari makhluk yang disebut jin. Muji pun sangat berterima kasih pada teman-temannya. Tak terbayangkan selama itu Muji dan anak istrinya ikut makan apapun yang dimakan makhluk-makhluk itu. Bahkan teman-temannya yang pernah sekali saja makan makanan di sana pun dibuat muntah-muntah setelah tahu apa bentuk sebenarnya dari makanan yang pernah mereka makan. Sampai saat ini perkampungan itu katanya masih ada, tapi
penduduknya tidak pernah lagi menjebak manusia untuk singgah ke sana. Semoga saja kejadian Muji dan keluarganya tak pernah terulang lagi. Sekian cerita dari kami. Mari kita ambil hikmah baiknya dari cerita tersebut dan kita buang buruknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membuat kami bersemangat dalam video-video selanjutnya.